Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Cahyani, NIM 049. Jadi di sini saya akan memperagakan atau menjelaskan bagaimana cara resusitasi pada neonatus. Tapi sebelum memulai resusitasi pada neonatus perlu diketahui ada beberapa aspek yang perlu dinilai. Yang pertama itu jadi ketika bayi datang dibawa setelah dilakukan persalinan, maka terlebih dahulu kita harus memperhatikan tiga aspek ini. Jadi yang pertama itu apakah bayi ini aterm, terus yang kedua itu apakah bayi ini menangis dan menilai tonus ototnya. Nah, kalau ketiganya ini memenuhi syarat, maka langsung dilakukan perawatan rutin. Tapi apabila salah satu ini tidak memenuhi syarat, maka itulah yang akan menjadi indikasi dilakukannya resusitasi pada neonatus. Nah, sebelum dilakukan resusitasi neonatus terlebih dahulu, kita harus menggunakan alat pelindung diri dan terlebih dahulu melakukan cuci tangan rutin. Setelah itu menggunakan handscone. Setelah menggunakan handscone, kita dapat menggunakan celemek, masker, ataupun pelindung mata atau kacamata. Langkah selanjutnya, tadi kan ini kainnya itu dari kain basah. Jadi kita akan melepaskan kain basah ini dan menggantinya dengan kain baru. Tapi sebelumnya kita lap-lap dulu seluruh badannya sampai kering dan menggantinya dengan kain yang baru. Nah, kemudian langkah kedua untuk melakukan resusitasi neonatus yaitu meletakkan neonatus di bawah lampu pencahar untuk menghangatkan neonatus tersebut. Nah, langkah selanjutnya letakkan posisi bayi atau neonatus pada posisi semi ekstensi. Untuk langkah selanjutnya itu membebaskan jalan nafas. Membebaskan jalan nafas itu bisa melalui section atau bisa dilakukan dengan delay. Apabila dilakukan dengan section itu bisa mulai dari terlebih dahulu dimulai dari mulut, kemudian dibuang, kemudian di section lagi di bagian hidung kanan terlebih dahulu, kemudian dibuang. Setelah itu dilanjutkan di hidung kiri. Nah, setelah dilakukan pembebasan jalan nafas, kita mengecek atau menilai lagi apakah bayi ini sudah bernapas dengan baik. Tapi apabila bayi ini belum bisa bernapas dengan baik, maka dilakukan rangsangan taktil dengan cara ditepuk dan dilakukan secara simultan seperti ini, diketuk-ketuk. Nah, setelah itu kita melihat atau menilai warna kulit dari si bayi atau neonatus ini. Kemudian jika ada pulse oximetry bisa digunakan untuk melihat saturasi oksigen dari neonatus tersebut. Kemudian mengecek napasnya dan juga mengecek heart rate-nya dengan menggunakan stetoskop.
Kemudian kita menghitung heart rate dari neonatus ini dalam waktu 6 detik, kemudian dikalikan dengan 10. Nah, setelah itu dikalikan dengan 10. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan heart rate, dapat dievaluasi kalau dilihat heart rate-nya. Kalau kurang dari 100 atau misalkan dia napasnya tersengal-sengal, menguap-nguap atau gasping, itu akan dilakukan tindakan resusitasi dengan menggunakan VTP atau ventilasi tekanan positif. Nah, VTP ini atau sungkupnya ini mulutnya si bayi atau neonatus dengan posisi tangan berbentuk huruf C dengan fiksasi rahangnya ini benar-benar pas masuk di sungkupnya. Nah, VTP ini atau sungkupnya ini kecepatannya 40 kali per menit, dilakukan dengan cara pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Nah, ini dilakukan selama 30 detik. Nah, setelah itu kita akan melihat lagi, mengecek heart rate-nya, kemudian napasnya apakah ini sudah baik atau belum. Terus setelah itu saturasi oksigennya apakah dia sudah baik, kemudian apakah bayinya sudah menangis atau warna kulitnya itu merah, berarti artinya bayi tersebut ini sudah bagus dan tidak perlu dilakukan resusitasi lanjut dan dapat dilanjutkan dengan perawatan rutin. Apabila heart rate-nya itu di atas 100 tapi nafas bayinya itu masih mengap-ngap, terus tidak bagus, saturasi oksigennya juga tidak bagus, maka diberikan oksigen dengan menggunakan CPAP. Iya. Nah, kemudian jika heart rate-nya itu di bawah 100 dan yang lainnya itu juga masih jelek, maka dilakukan lagi ventilasi dengan tekanan positif dengan menggunakan VTP. Nah, kemudian jika heart rate-nya itu di bawah 100 dan yang lainnya itu juga masih sama, masih jelek, dilakukan lagi tekanan positif dengan menggunakan VTP. Nah, kemudian apabila setelah dilakukan tindakan VTP ini, kita kembali mengevaluasi bagaimana keadaan si bayi ini. Kalau misalkan dia sudah bagus, itu kembali dilanjutkan ke perawatan rutin. Nah, kalau misalkan tidak bagus, perlu dilakukan pengecekan apakah teknik menggunakan VTP ini baik atau tidak. Kemudian bagaimana cara mengecek apabila VTP kita lakukan benar atau tidak. Jadi dengan cara seri BTA. Jadi S-nya itu apakah sungkupnya itu terpasang dengan baik. Kemudian R-nya itu reposisi, apakah ini posisinya bayi ini sudah benar-benar semi ekstensi atau tidak. Kemudian I-nya itu isapan lendirnya itu menggunakan deli atau suction itu yang dipasang dengan alat. Kemudian B-nya itu buka mulut. Kemudian B-nya itu buka mulut bayi dengan baik dan melihat apakah benar-benar mulutnya terbuka dengan baik. Kemudian bisa dinaikkan tekanannya. Nah, setelah itu kita melihat apakah ada pengembangan paru atau tidak. Apabila tidak ada pengembangan paru, itu dibutuhkan bisa dievaluasi ulang. Kemudian kalau misalkan dia butuh pemasangan ETP, VTP ulang dalam waktu 30 detik. Setelah itu evaluasi lagi heart rate-nya bagaimana. Kalau misalkan dia di bawah 60 itu perlu dilakukan kompresi dada. Nah, jika dilakukan kompresi dada itu dibutuhkan bantuan orang lain. Tidak. Nah, sembari kita lakukan dengan bantuan orang untuk ventilasinya, kita melakukan teknik kompresi dada dengan dua cara. Yang pertama itu dengan jari telunjuk dengan jari manis, atau dengan cara jari tengah dan jari manis. Terus ditekan itu di bagian prosesus sipedeus, atau bisa juga dengan cara
dua jempol kita ini diletakkan di atas dada dan tangan lainnya memopang di belakang. Kemudian minta satu orang untuk membantu melakukan ventilasinya. Kemudian kompresi dadanya itu dilakukan dengan 3 kompresi ditambah 1 nafasnya. Jadi seperti ini, 1, 2, 3 nafas, 1, 2, 3 nafas, 1, 2, 3 nafas. Nah, ini dilakukan selama 45 sampai 60 detik. 3. Nah, kemudian setelah itu evaluasi lagi dengan mengecek heart rate-nya. Setelah dilakukan pemeriksaan heart rate, kemudian evaluasi apakah kalau misalkan heart rate-nya itu di bawah 60, disinilah kita memasang ETT atau endotracheal tube dan ditambah laringoskopi dan tetap dilakukan VTP dan juga kompresi selama 45 sampai 60 detik. 3. Nah, kemudian setelah itu kita evaluasi lagi heart rate-nya. Kalau misalkan masih di bawah 60, maka di sini kita akan berikan suntik epinefrin atau adrenalin. Itu dengan melalui 2 cara, yaitu bisa dengan melalui ETT atau lewat umbilikal. 3. Nah, setelah dilakukan suntikan epinefrin, di sini tetap dilakukan VTP dan juga kompresi dada, yaitu dilakukan selama 45 sampai 60 detik lagi. Nah, setelah itu dilakukan evaluasi. Kalau misalkan dia heart rate-nya masih di bawah 60, di sini kita lanjutkan dengan epinefrin 3 sampai 5 menit. Kalau misalkan dia di atas 100, nanti ini kita tetap akan melakukan VTP, tapi kompresi dadanya itu dihentikan. Kemudian nanti ventilasinya ini nanti disambungkan dengan alat ventilator untuk mengecek saturasi oksigennya dengan baik. Nah, tetapi resusitasi neonatus ini dilakukan dalam rentan waktu 10 menit. Jika dilakukan lebih dari itu, maka kemungkinan mortalitas itu pada bayi itu tinggi. Kalaupun dia berhasil dalam waktu 10 menit, maka nanti resiko kelainan neurologisnya itu bisa terjadi. Nah, alhamdulillah teknik resusitasi neonatus telah selesai. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.